mengalir dari tempat yang tinggi
tidak berlaku nanti air di akhirat, apalagi air yang ada di surga. Ini tidak berlaku karena air yang ada di surga nanti itu bisa mengalir ke tempat yang tinggi sesuai dengan request dari penghuni surga. Umpamanya contoh dengan mengalir ini kok bisa kok air susu sinilah munggah Pak. Kemudian dengan kepingin air madu sinilah munggah. Masya Allah, ini dengan membayangkan kenikmatan yang ada di surga, kelihatannya tidak mungkin mata ini bisa memandang, kemudian telinga bisa mendengarkan, kemudian hati itu bisa memperentak atau membayangkan yang ada di dunia ini tidak akan bisa dijumpai. Ini luar biasa. Tajri min tahdal anda. Sifatipun tiyang nek menawi sampun mlebu swarga khalidina fiha selama-lamanya langgeng wonten swarga. Boten wonten khalidina fiha ditambahi abadan ing dalem selawase. Khalidina niku artine nggih langgeng terus ditambahi abadan ing dalem selawase langgeng. Selawase lawas abadan nabi selami-lami pun sedaya niku bakal wonten swarga boten dalem. Iku bagi siapa? Yaitu as-shodiqina, yaitu orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar pun dalam beribadah, benar antara lidah dengan hatinya itu sah. Boten kados dilakukan kafir itu yaitu antara hati dengan lisannya tidak sama. Pula munafik antara hati dan lisannya tidak sama. Ketika dulu itu dijanji beriman yo itu nyatane tidak iman, keluar dari dari al-fawzul azim. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kemudian mereka ketika berada di dalam surga, radhiyallahu anhum, Allah itu senang, Allah itu ridho kepada mereka, pada ketaatan orang-orang yang taat itu ridho. Ketika memerintahkan perintahnya kepada umatnya dijalankan dengan surga-surganya, ketika melarang larangannya untuk umatnya dikerjakan dengan sebenar-benarnya. Ini orang-orang ini itu benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun tidak pernah yang namanya meninggalkan perintah Allah, dalam keadaan repot, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan sakit, sholat itu aku dilarang. Karena sedoyo ibadah itu muaranya pun ikutan sholat. Ibadah-ibadah dengan sedoyo itu saya. Tapi ada satu yang menjadi titik poin yang paling diutamakan yaitu tentang sholat. Sehingga kalau dilihat dari sekian banyak ibadah, sholat yang mulia diperhatikan. Sholat itu kalau bagus maka yang lainnya dianggap bagus. Sholat itu kalau memang sholatnya itu bagus, sholatnya itu rajin, sholatnya itu tepat waktu, sholatnya itu memenuhi syarat dan rukunnya, sholatnya sempurna, maka yang lain dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ibadah sholatnya itu sudah amburadul, sholat kadang kolom, asal dia sholat narokah yang males dia tinggal, kemudian lagi dua rezeki, sholatnya sempurna, orang dua rezeki, kalau sholatnya dan sebagainya sholatnya males, jadi nanti sholat berisiko. Terakhir perintah sholat itu nanti lafaz aqimus sholat. Kalau aqimus sholat itu berbeda kalian if'alus sholat. Kalau kalimat dalam ayat Al-Quran andai kata menggunakan if'al, cukup setahun sekali lakoni sholat pun cukup, pun diarani if'al, lakoni, tapi belum diarani aqimus sholat. Rata-rata aqimus sholat itu selalu didirikan, selalu dikerjakan. Setiap harinya sholat wajib 5 waktu tidak boleh ditinggalkan.
Biji nanti dinten malih, umpamanya niki dinten Selasa, niki dengan lakoni sholat 5 waktu. Biji dinten Rebo 5 waktu malih, dinten Rebo Kamis, dinten Rebo pun berlalu Kamis, enten muncul malih dengan gesang dan dino Kamis sehat normal di sholat 5 waktu malih. Ojo aku jadi itu sholat ini, saya itu sholat koyo dari sate ini, sampai gue standar ini nom, ikut sholat setiap ada waktu, setiap ada hari, ketika dengan itu sehat, memenuhi syarat, di sholat selalu dikerjakan. Betul kok. Dia di channel langsung station puasanya akan kalau mau berbuat bener kalian lapat alus sholat. Nah if'al sedina sewengi andai kata nglakoni dhuwur tok. Sing asar sampai bisa subuh boten nglampahi mungkin cukup, tetapi belum dianggap cukup karena menggunakan lafaz aqimus sholat. Setiap perintah Al-Quran yang mewajibkan sholat itu pakai lafaz aqimu dimenangi mendirikan. Sebab nanti yang itu boten nglampahi utai boten mendirikan sholat, tegese meninggalkan sholat itu berarti sangat merobohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa radhiyallahu dan mereka orang yang masuk surga ini ridho, senang dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata luar biasa ketika di dunia ini tidak pernah membayangkan keindahan keadaan surga itu menyaksikan Masya Allah malam juga. Tidak ada yang namanya pagi di sana, tidak ada yang namanya habis makan kemudian berak, kemudian setelah minum kencing, tidak ada. Ini luar biasa, mereka rohbuan meridhoi, menyenangi apa yang menjadi balasan Allah kepada mereka di dalam surga. Wal karomah bilang kemuliaan, mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, pakaiannya indah, makanannya ketika dimakan tidak pernah membosankan, makanannya ketika dimakan tidak pernah yang namanya berubah rasa, bahkan semakin hari rasanya semakin enak. Minum di sana itu satu kali minum itu lah mau badan boten kelas lagi. Dan makin boten karena kelak. Nah tentunya makanan minuman semakin hari semakin lama semakin terus dinikmati, semakin lama semakin membosankan. Coba dengan umpama sambil kita becer soto terus. Saat kita becer makanan yang enak maupun sate umpama, bukan gulai umpama, ini benar-benar. Tapi nanti kalau semakin sangat soyo, maka dulu surga ketika menyaksikan balasan yang dari Allah Subhanahu wa taala ini sangat ridho. Subhanallah, Masya Allah. Ngerti mono biyen umpamanya sangat luar dari Allah. Andai kata dulu kenikmatan yang seperti ini mungkin tidak ada waktu yang saya abaikan untuk tidak taat padamu ya Allah. Karena dulu saya mengerjakan di dunia itu seperti itu sampai dibalas seperti ini. Apalagi kalau tidak ada waktu untuk maksiat, tidak ada waktu untuk tidak dikir kepada Allah, tidak ada waktu tanpa ibadah, mungkin surga belum dibikin. Masya Allah. Apa itu bisa bersama berkumpul di surganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Rasulullah. Luar biasa. Umpamanya awet diri manggil suatu sekian dari mawar sing dan mawar maturun sangat berterima kasih. Apalagi bisa bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu surganya Rasulullah tidak jauh dengan surganya dengan kita. Bisa fokus yang penting bersuara. Hotel walaupun bukan hotel berbintang, sinarnya hotel pakai iso. Nopo mari sampai berbintang. Hotel ini pak, kalau bintang 5. Hotel pakai sebelah
Hotel dunia paling itu hotel jadi berbintang 5. Oke, bintang. Kira-kira fasilitasnya lengkap, serba lengkap, enak serba enak, mewah serba mewah, alatnya serba bagus dan mahal. Tetap sih ini nomor itu keindahan yang ada di dunia ini jauh dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaiannya Allah walibasul harir. Dalam Al-Quran Allah mendikan walibasul harir, pakaian orang-orang ahli surga itu tadi di sana itu tidak berbahan polister lagi, tidak berbahan pamatek nopo biru nopo sapi itu ternyata ini. Biji wonten swarga itu bahan bajunya pakaian yang pakai sutra. Di Indonesia sehingga ada sutra mungkin sangat itu, tetapi nanti di sana semua penduduknya itu memakai sutra. Baju yang terbuat dari bahan polister utawi bahan biru itu internal. Mereka diganti oleh pakaian yang serba mewah dan yang mahal. Itulah balasan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Dari kalau fauzul itulah keuntungan yang sangat besar. Ilahi ma fis samawati, ilahi mulku samawati wal ardi. Ilahi itu tetap kabeh Allah. Mulku samawati utawi kerakane pira-pira langit wal ardi lan bumi wa malak fihinna kang tetep ing dalem samawati wal ardi. Semua kerajaan langit dan kerajaan bumi serta semua yang ada di dalam antara keduanya itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bagi semua benda, semua barang yang ada di langit, semua benda yang ada di bumi ataupun yang di antara keduanya itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedoyo berkoro baik itu yang berupa benda-benda yang wujud maupun berupa benda-benda yang berbadan maupun semua roh itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sing damel, Allah sing mewujudkan. Maka karena malaikat tahu, maka Allah itu yang memiliki terhadap semua perkara tersebut. Kemudian kalau sesuatu perkara itu milik Allah, maka karena lahu ta'ala ayatasarrafa fil kulli bil amri wan nahyi was sawabi wal iqabi. Maka semua itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mempergunakannya. Baik itu diperintahkan atau dilarang, diberi pahala atau disiksa, itu semuanya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semua itu memang milik Allah. Bagi kita sekalian, ya alhamdulillah, sebagai insan yang mukmin, sebagai insan yang muslim, maka kita harus bersyukur pada Allah karena kita diciptakan menjadi orang yang hidup dalam keadaan mukmin, kemudian bermasyarakat bergaul dengan orang-orang yang mukmin dan mati pun dalam keadaan mukmin, maka kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa huwa Allah ala kulli syai'in, kasih satu suci iku qadirun iku datang wa Allah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Menciptakan apapun bisa, membuat apapun bisa. Maka bagi kita sekalian jangan ragu lagi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali hanyalah Allah. Itu harus ditetapkan di dalam hati kita sampai hayat mencapai sampai akhir hayat kita, sampai lepas nyawa kita. Maka keyakinan keimanan itu jangan sampai pupus, dan itulah yang dilarangkan kita dengan perkara yang mengkola la ilaha illallah. Barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat
disembah kecuali hanya Allah. Alangkah bagi kita sekalian harus menjaga merawat iman kita ini sejak kita hidup sampai akan meninggal dunia pun harus kita rawat, harus kita jaga. Caranya ya harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Atau sebut satu padang. Alhamdulillah surat Al-Maidah sampai rampung. Insyaallah kami